dan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Zairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Zairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu.
Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bahasa olahraga, surat kepada Ibrani mengajarkan kita supaya kita terus berlatih lalu bertanding. Dan dalam berlomba itu kita harus tekun dan jujur. Dan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, pelatih kita adalah Yesus sendiri. Maka marilah kita berlari dengan tabah hati dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Jangan kita menyerah, jangan kita kalah. Kita harus menang dalam perlombaan hidup, dalam olah rohani sehari-hari. Syaratnya adalah beriman. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam perlombaan hidup ini, dasar kita adalah iman. Seperti Yesus, supaya kita menang menghadapi penderitaan. Yesus tidak menghadapi manusia binasa dan menderita. Dan ketika orang beriman, penderitaan dilenyapkan, yang mati dihidupkan. Penderitaan seorang perempuan yang 12 tahun disembuhkan oleh Yesus. Anak perempuan yang mati, anak Yairus, dihidupkan oleh Yesus. Kalau kita beriman, kita akan menang dalam perlombaan, kita mengalahkan penderitaan, dan kita akan hidup. Di akhir kisah Injil tadi, ketika perempuan tadi sudah hidup, lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Mari kita hidup dengan teratur, makan dengan teratur, bekerja dengan teratur, agar kita memenangkan perlombaan yang diwajibkan dalam iman, dalam hidup kita, dan kita bisa mengalahkan penderitaan ataupun kesusahan hidup. Seperti dalam bait pengantar Injil Matius 8 ayat 17, Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.